Maka siapakah yang ingin membantah bahwa ini bukan akhir zaman? Sebentar lagi masanya kita, wahai bapak-bapak sekalian, wahai hamba-hamba Allah. Pada masa ini, kata Rasulullah, orang-orang yang teguh dan tegar beriman berat untuk bisa menjalankan imannya secara hak. Orang-orang yang ingin memegang Islam erat-erat bagaikan menggenggam batu bara yang menyala, panas, banyak ditentang dan dimusuhi bahkan oleh sesama muslim sendiri. Sekarang kita merasakan, wahai kaum muslimin, ingin menjadi muslim yang kafah akan diberikan label dan cap yang sangat buruk. Dikatakan radikal, dikatakan fundamentalis, orang-orang yang tidak mau maju dan sebagainya. Inilah dia fase di mana Islam sebagai agama tertinggi ditandingi oleh produk pikiran manusia yang disebut dengan demokrasi. Inilah zamannya kita menyaksikan bahwa HAM lebih tinggi daripada nilai-nilai luhur agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya liberalisme, kapitalisme, sekularisme dan berbagai macam isme mendapatkan panggung untuk disuarakan, bahkan diberi dukungan, disupport dengan dana, bahkan media pun ikut menyalurkan dan menyebarluaskan beritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah masa di mana kita benar-benar ada di puncak ujian. Pada masa itu, siapa saja umatku yang tegar, tabah, sabar, istiqamah memegang Islam secara kuat dan kafah, nilai pahala dari setiap amalan mereka pada masa itu sama nilai pahalanya dengan 50 pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Terkejutlah para sahabat menyimak ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah. Mereka ingin pastikan apakah 50 pahala mereka itu para sahabat atau 50 orang yang ada di zaman itu. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami, para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman itu? Apa kata Rasulullah? Bal minkum. Yang benar adalah 50 kali lipat pahala kalian, wahai para sahabat-sahabatku. Allahu Akbar. Wahai hamba-hamba Allah, beratnya memegang Islam erat-erat pada zaman penuh fitnah ini. Lalu kita berusaha untuk tegar, sabar, tabah, istiqomah. Kita berjuang untuk tidak berubah, dan kita setelah taubat kita tidak kembali lagi kepada kejahilan yang lama. Kita totalkan hijrah kita setelah kita benar-benar hijrah. Maka apapun pahit rintangan yang kita hadapi, kita lalui dengan penuh hati yang kuat, dengan penuh hati yang tabah, sabar. Pahala setiap amalan kita nilainya di mata Allah 50 kali lipat pahala para sahabat. Bapak tahajud, sahabat tahajud, tapi tahajud bapak yang istiqomah hidup pada masa ini dengan Islam, nilainya 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya istiqomah, tegar, sabar, tabah dalam memegang Islam secara kafah, walaupun kita melawan arus. Ini fase keempat. Di fase ini sekali lagi, menjadi seorang muslim yang benar akan dapat tuduhan yang tidak baik. Oh, muslim yang berpegang erat dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah akan dianggap sebagai orang radikal. Tokoh populer tingkat internasional sekelas Profesor Dr. Din Samsudin saja dilabeli dengan label radikal. Orang yang selembut itu berkali-kali mendapatkan gelar dari dunia sebagai tokoh perdamaian dan sebagainya, maka beliau dilabeli radikal. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah, beliau adalah tokoh kebanggaan Indonesia, beliau adalah tokoh kebanggaan dunia, dilabeli radikal. Orang sekelas Kiai Syekh Ali Jabir, ulama yang sangat moderat, ulama yang sangat lembut dan santun, karena banyak memberikan kritikan dan nasihat kepada kekuasaan yang sedang berkuasa, maka beliau pun mulai disematkan kepada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Nah, sekarang kalau begitu pantesan Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu orang yang berpegang erat dengan Islam secara kafah, mereka bagaikan menggenggam batu bara yang menyala. Dan mereka saat itu menjadi orang asing. Tapi beruntunglah orang-orang yang asing pada masa itu,
Para sahabat bertanya, siapa itu orang-orang yang asing ya Rasulullah? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, satu, siapa saja yang tetap berpegang erat-erat dengan Al-Quran dan sunnahku, sementara banyak manusia dari umatku yang antara memegang dengan lepas dengan kitab dan sunnah. Tapi yang berpegang erat-erat, apapun yang terjadi, ujian apapun yang harus mereka hadapi, mereka tegar, tabah, sabar, dan mereka istiqomah. Itulah umatku yang asing. Dan beruntunglah mereka akan disediakan tempat yang sangat istimewa di dalam surga Allah kelak pada hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang asing di akhir zaman dari kalangan umatku adalah orang-orang yang yuhyuna bisunnati id amataha annas. Siapa saja yang berani menghidupkan sunnahku, pada saat itu umatku rame-rame mematikan sunnah itu, dia yang hidupkan. Itulah umatku yang asing di akhir zaman. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung dan mereka terasing di akhir zaman, tapi mereka yang mendapatkan tempat yang termulia, di tempat yang paling istimewa di tengah-tengah surga, disebut dengan Tuba. Maka kaum muslimin, orang yang ketiga ini, mereka adalah orang-orang yang kerjanya melakukan perbaikan kepada tengah-tengah manusia ketika manusia itu sedang rusak-rusaknya. Jadi dia yang bergerak, dia tinggalkan aktivitasnya sesaat, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan rumahnya, dia bergerak, berdakwah ke sana kemari, memperbaiki keadaan umat yang rusak. Dan dia keluarkan kantongnya, isi kantongnya, dia berkorban. Inilah umatku yang aneh di akhir zaman, tetapi mereka adalah ghuraba yang beruntung pada hari kiamat. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka yang pada saat itu dipandang aneh. Berpegang erat dengan kitabullah dan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul ketika dimatikan manusia, dan dia adalah orang-orang yang bergerak ke tengah-tengah manusia, melakukan perbaikan ketika manusia sedang dalam keadaan rusak di mana-mana. Ibaratullah, jadilah kita orang-orang ghuraba di akhir zaman. Walaupun pahit dan berat, hidup ini hanya sebentar. Kita tak lama lagi insyaAllah akan meninggalkan dunia ini. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan untuk tempat segala-galanya. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan, dan kita akan meninggal di dunia ini. Kita tidak akan pernah terulang lagi balik ke dunia. Oleh karena itu, hiduplah sesaat di dunia ini dengan hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang istiqomah, hidup yang betul-betul di jalan larak, di jalan Allah, siratal mustaqim, dalam keadaan sabar, tegar, tabah, dan jangan pernah bergeming walaupun dunia merayu-rayu, walaupun ancaman seperti makan mematikan, tetaplah tegar dan sabar. Mudah-mudahan kitalah ghuraba di akhir zaman. Di akhir zaman ini juga Nabi mewanti-wanti kepada kita semua. Kondisi iman orang yang beriman di akhir zaman terancam, Pak. Umatku banyak pada saat itu paginya masih beriman, karena beratnya ujian iman, di siang harinya, sorenya dia telah berubah menjadi kafir. Ada umatku yang sorenya masih beriman, karena beratnya ujian pada masa itu, di malam hari puncak ujian itu datang kepadanya, besok pagi dia pun sudah menjadi kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya demi dunia, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, hanya karena fulus, hanya karena posisi dan kedudukan, dia rela jadikan agama di bawah kakinya. Kemarin agama dia junjung tinggi, sekarang agama sudah di bawah kakinya. Yang penting dunianya makin baik, yang penting dunianya selamat. Itu kondisi umatku di akhir zaman. Demikian Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada umatnya. Wahai hamba-hamba Allah, maka pada masa ini setiap bapa wajib angkat tangan kepada Allah dengan hati yang murni, tulus, ikhlas. Ya Allah, apapun keadaan, izinkan hamba